Salah satu kelemahan kelompok-kelompok seperti itu apa? Senang banding-bandingin. Nah, ya. Senang banding-bandingin. Iya, untung ini yang hadir bapaknya cuma 3 nih ya. Kebanyakan ibu-ibu. Ya. Ini ibu-ibu. Coba kalau ada bapaknya banyak itu, wah rame mesti ya. Itu kalau ibu pulang cerita sama suaminya. Itu tadi ibu habis itu taksir lu HP lu Pak. Ini katanya barang impor lagi Pak. Ini sekolah luar negeri juga Pak. Ngerti tak searching nih di Google itu regane 10 juta gitu Pak. Oh mosok aku membukai tas gawean pasar gede loh Pak. Ini yang contoh ya Bu. Ini penyakit dalam kelompok organisasi atau dalam paguyuban seperti itu, banding-bandingin. Jadi ini kesempatan untuk apa? Pamer, itu ya, gaya hidup harus lebih baik daripada yang lain. Orang peduli barang untuk kondi, kan begitu ya? Jadi Bapak Ibu, ini umum di banyak tempat terjadi seperti itu. Ya. Jadi bersyukur itu kata kunci yang harus kita tumbuh kembangkan ya, untuk tadi mengendalikan bawaan serakah dalam diri kita ya. Terus yang ketiga, sikap Herodes yang serakah itu membuat dia itu cenderungnya itu mengambil, menguasai, bukan berbagi, bukan memberi. Ya, jadi begitu Herodes mendengar bahwa akan ada bayi yang lahir, Herodes itu dengan tipu dayanya mencoba menguasai 3 raja itu. Ya, menguasai. Demi apa? Demi kepentingan sendiri. Dia mencoba mengambil keuntungan dari situ, mengambil kesempatan dari situ. Jadi orang yang serakah itu salah satu cirinya ya, dia lebih suka mengambil daripada memberi. Dia lebih suka menguasai daripada melayani. Itu harus hati-hati juga Bapak Ibu ya. Saya kasih Tuhan. Yang namanya mengambil itu tidak urusan kita orang kaya atau orang miskin. Apa wis kaya terus ora iso ngambil milik orang lain? Bisa saja. Malah makin kaya makin banyak yang diambil. Ya. Nek koyo wong cilik-cilik kan maling paling banter maling ayam, paling banter maling sandal. Paling banter itu. Paling banter ya cilik banget. Tapi begitu kita punya kekuasaan yang besar, sing dicukup kok. Wah, sing dicukup gitu. Duit sing gede meneh kae. Ya, duit sing wah lah ono kesempatan kok, ya toh. Jadi jangan dikira saya itu sering kali ya diberi masukan, Romo, nemeh ngerekrut orang, ya, ngerekrut orang untuk menjadi pasukannya Romo. Boleh orang sing sugih, Romo. Lho kok mereka mesti gak akan ngambil. Mereka pasti akan memberi. Kose teori itu tidak selalu terbukti. Yo, banyak juga yang bermain di gereja itu orang-orang yang memang punya kekuasaan. Wah, aku ngedroso iki yo. Sharing tapi ini ya kasuistik gitu ya, kasuistik. Artinya hati-hati dengan kecenderungan ini mengambil bukan soal kita ini kaya atau miskin. Bahkan kita harus hati-hati, makin kita kaya makin besar kemungkinan kita akan mengambil, dan itu makin merugikan banyak orang. Dari sini Bapak Ibu, Anda bisa diingatkan, makanya carilah jalan yang lain, jangan kembali ke sikap serakah itu. Setiap kali bertemu dengan Yesus, lihat ini
bayi yang lemah. Allah yang besar itu mau menjadi manusia dalam bentuk sosok makhluk yang paling lemah. Apa? Bayi. Dia rendah serendah-rendahnya. Ya, serendah-rendahnya. Kalau Allah yang hebat itu mau merendah seperti itu, lah kok kita pengen lebih hebat daripada Allah? Kalau Allah begitu memberikan diri sebanyak-banyak, loh kok kita malah mengumbar keserakahan kita? Ya, maka jalan yang lain itu saya pahami sebagai sebuah ajakan untuk bertobat, untuk memperbarui diri. Ya, jadi dari sikap yang serakah menjadi sikap yang rendah hati, menjadi sikap yang lebih memberi, menjadi sikap yang lebih menerima dan bersyukur dalam hidup setiap hari. Saya merasa ajakan untuk mengambil jalan yang lain, bertobat, memperbarui ini sangat relevan untuk tahun ini. Jadi kita itu sedang memasuki masa pemulihan. Kalau kita semua memikir pentingnya diri sendiri, kalau kita itu hanya mengumbar keserakahan kita masing-masing, nah orang maju-maju negara ini makin parah, ya makin parah. Jadi Bapak Jokowi sudah mengingatkan kita tahun 2023 itu akan menjadi tahun yang sulit. Nah, kita itu sudah punya modal sebagai karakter bangsa. Covid kemarin sudah membentuk kita menjadi orang yang solidar bagi orang lain. Ya. Jadi pengalaman Covid kemarin sudah menggembleng kita, memaksa kita untuk mau hidup untuk orang lain. Ya. Dan itu modal yang hebat sekali untuk memasuki tahun 2023 ini. Nah, kita diajak supaya kita itu makin berani hidup untuk orang lain, bukan hidup untuk diri sendiri. Itu jalan lain yang dikehendaki Allah. Ya. Kita diajak untuk makin banyak memberi daripada mengambil. Kita diajak untuk makin melayani daripada menguasai. Ya. Saya sangat berharap kelompok ini bisa sungguh-sungguh memberikan kesaksian dalam hidup di tahun ini. Bahwa ada pembaruan yang terjadi, ya, ada pembaruan yang terjadi. Bahwa kelompok ini nanti akan menjadi pionir, ya, menjadi penggerak untuk membawa banyak orang hidup dengan pola asing, makin banyak memberi, makin banyak melayani, makin banyak berbagi dengan sesama. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Amin. Romo nanti yang berkenaan kita minta doa syafaat untuk Romo. Ya, nanti ya Mas. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa kita diharapkan tahun ini membawa perubahan. Tahun 2023 kata Pak Jokowi makin sulit, tetapi dalam Yesus tidak ada yang sulit. Amin. Yang jadinya berat menjadi berkah. Luar biasa. Maka mari kita bersama-sama kita bernyanyi dulu Sakjeke Nderek Gusti. Jadi kalau memang ikut Tuhan itu bagaimana rasanya? Setelah itu kita persiapkan diri persembahan. Kita nyanyi dulu Sakjeke Aku Nderek Gusti sambil berdiri. Biar enggak ngantuk. Firman Tuhan yang disampaikan Romo luar biasa, membawa semangat kita untuk menjadi saksi Yesus di tahun 2023. Nanti ada antara 90 tahun untuk kita. Sakjeke aku nderek Gusti, la 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 la.
syukur kita atas campur tangan aku derek Gusti la 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 uripku tansah diberkahi hatiku ayem tenang hatiku ayem tenang kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti uripku tansah diberkahi hatiku ayem tenang hatiku ayem tenang kabeh iku Gusti Yesus kang maringi matur nuwun Gusti matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun Gusti Yesus kula matur berkat Yesus Tuhan luar biasa. Mari kita menyanyikan lagu sambil menjelang doa syafaat dan doa persembahan nanti akan disampaikan oleh Romo. Kita hidupkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, karena puji Tuhan tahun 2023 kita diberi kesempatan Tuhan sehat, bebas dari COVID, selamat dan memasuki ini kita menjadi berkat bagi orang lain dan siapapun yang kita cintai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
Bapa yang Maha Pengasih, yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang digerakkan oleh kuasa kasih Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur pada hari ini boleh Kau perkenankan hadir di tempat ini merayakan Natal dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan baik semuanya. Kami percaya bahwa kehadiran kami di tempat ini adalah bagian dari rencana-Mu yang indah, yang hendak Kau nyatakan kepada kami pribadi per pribadi, yang hendak Kau nyatakan juga pada keluarga kami masing-masing. Terima kasih Engkau telah mendampingi dan membimbing hidup kami, sehingga kami boleh melewati tahun-tahun yang sulit di masa lalu ketika COVID masih menerpa bangsa dan negara kami ini. Kami boleh selamat, kami boleh sekarang hadir dalam keadaan lebih baik. Dalam rasa syukur, terima kasih, sukacita atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami ingin panjatkan doa bagi para pemimpin kami yang telah Kau amanati untuk memimpin dan membawa maju bangsa kami ini. Terima kasih telah Kau berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, mulai dari presiden, pemimpin-pemimpin lembaga legislatif, pemimpin-pemimpin untuk bidang yudikatif, dari atas sampai ke bawah. Terima kasih karena lewat kehadiran mereka kami boleh mengalami bagaimana kami makin disejahterakan, bagaimana kami makin difasilitasi untuk bisa mengisi hari hidup kami, membangun negeri bersama menjadi lebih baik. Anugerahkanlah kepada para pemimpin kami kesehatan yang baik, kebijaksanaan, dan semangat pelayanan yang makin menyala. Anugerahkanlah Roh Kudus dalam hati mereka masing-masing, supaya mereka Kau berikan anugerah istimewa, sehingga mereka boleh selalu memikirkan kepentingan banyak orang daripada kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi mereka masing-masing. Kami juga ingin berdoa bagi seluruh bangsa dan negara kami, rakyat bangsa Indonesia ini. Anugerahkanlah kerukunan, damai dan sejahtera. Jauhkanlah dari bahaya perpecahan, dari politik identitas yang bisa menghancurkan dan merusak bangsa dan negara kami ini. Semoga kami selalu sadar bahwa bangsa Indonesia ini adalah anugerah terindah yang Kau berikan kepada kami dengan segala macam keanekaragaman di dalamnya. Semoga kami mengembangkan semangat toleransi yang tinggi, semangat saling mendukung, melihat perbedaan sebagai kekayaan, melihat keberhasilan yang lain sebagai sumbangan yang penting bagi kehidupan bersama. Semoga kami semua boleh maju bersama, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kami semua bisa menjadi bangsa yang sederajat, yang semartabat. Semuanya mengalami damai dan sejahtera. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Semoga Kau berikan kepada keluarga kami masing-masing kesehatan yang baik, kesejahteraan yang melimpah, damai, sukacita, kegembiraan dalam pelayanan. Kau mampukan keluarga kami masing-masing menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain yang ada di sekitar kami. Semoga keluarga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, di tempat karya, di tengah masyarakat, di pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Bagi keluarga kami yang sedang anggotanya sakit, sembuhkanlah, pulihkanlah, sehatkanlah kembali. Bagi anggota keluarga kami yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya, hiburlah, kuatkanlah mereka, berikanlah jalan keluar supaya mereka semua boleh menemukan hal-hal baik yang bisa membuat hidup menjadi lebih baik. Kami juga ingin berdoa bagi PD Gracia,
Semoga PD ini sungguh-sungguh bisa mewadahi semangat persaudaraan, semangat berpaguyuban, semangat saling melayani, semangat saling menguatkan, saling menghibur dalam hidup setiap hari. Semoga ketekunan doa semakin menyala dalam diri kami semua, ketekunan melayani berbagi semakin menyala, sehingga PD ini juga boleh makin dirasakan berkatnya bagi banyak orang. Bapak yang Maha Pengasih, kami juga panjatkan doa bagi persembahan yang sudah kami aturkan pada hari ini. Terimalah dan berkatilah persembahan yang sudah kami aturkan ini. Semoga berkenan di hadirat-Mu dan bisa sungguh digunakan bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi makin meluasnya kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Berkatilah tangan-tangan yang penuh kasih, yang dengan ikhlas dan rela telah membagikan rezeki ini dalam persembahan ini. Semoga mereka semua boleh mendapatkan kelimpahan kasih dan berkat-Mu dalam hidup dan karya pelayanan mereka setiap hari. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami haturkan doa ini ke hadirat-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Romo. Semangat. Ke Surabaya membeli kaca. Cakep. Mari ya. Ke Surabaya membeli kaca. PD Gracia selalu membawa kabar sukacita. Amin. Membawa bantal ke Jakarta. Cakep. Selamat Natal dan damai sejahtera untuk PD Gracia. Doanya yang bagus-bagus, tidak boleh berkata yang tidak bagus karena ucapan adalah doa. Mari kita bersama-sama hitungkan lagu Selamat. Oh, foto dulu. Kan habis ini nggak pulang dulu. Siapa yang mau foto duluan? Foto dulu bersama ya. Sampai diiringi lagu Selamat Hari Natal ya Mbak Nining.